Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semuanya, welcome to our presentation video. Pada video kali ini, kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar filsafat pendidikan. Nah, sebelum kita masuk kepada materi yang pertama, yuk kenalan dulu dengan kelompok 3. Karena kita udah kenalan nih, yuk kita simak bersama pembahasannya. Latar belakang Indonesia sebagai negara yang kaya akan keberagaman telah berhasil merumuskan sebuah identitas nasional yang kokoh melalui Pancasila. Pancasila bukan sekedar nilai, melainkan sebuah sistem filsafat yang menjadi dasar negara. Filsafat ini lahir dari pergumpulan bangsa Indonesia dalam mencari jati diri dan nilai-nilai luhur yang mampu menyatukan keberagaman. Sebagai manifestasi dari nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 hadir sebagai hukuman tertinggi di Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 bukan hanya mengatur tata cara penyelenggaraan negara, tetapi juga memuat nilai-nilai luhur yang menjadi landasan bagi seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara. Hubungan yang erat antara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ini menjadi landasan filosofi bagi seluruh tatanan kehidupan di Indonesia. Pancasila memberikan ruh dan jiwa bagi Undang-Undang Dasar 1945, sementara Undang-Undang Dasar 1945 memberikan bentuk konkret dan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bernegara. Pancasila dan Undang-Undang Dasar memiliki peran penting dalam dunia pendidikan. Salah satunya sebagai dasar filsafat pendidikan. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 memegang peranan penting dalam filsafat pendidikan Indonesia. Dengan kata lain, Pancasila sebagai dasar pendidikan Pancasila adalah dasar pendidikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Sistem Pendidikan Nasional. Yang pertama, Pancasila menjadi pedoman bagi pengembangan karakter dan moral yang tinggi pada generasi muda. Yang kedua, Pancasila sebagai acuan intelektual kognitif pemikiran bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai perekat dan pemersatu. Pancasila berfungsi sebagai perekat dan pemersatu bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, bahasa, dan budaya. Yang keempat, Pancasila sebagai dasar demokrasi. Pancasila sebagai dasar demokrasi dan partisipasi masyarakat. Kelima, hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 saling berkaitan ibarat jiwa dan raga. Pancasila merupakan unsur fundamental dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Implementasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam pendidikan di Indonesia. Penerapan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam pendidikan merupakan upaya yang sangat penting untuk mengembangkan generasi penerus bangsa yang berkarakter, berakhlak mulia, dan cinta tanah air. Adapun beberapa cara untuk melakukannya. Yang pertama, mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam kurikulum. Pembelajaran tematik mempelajari berbagai mata pelajaran dalam satu tema yang berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila. Misalnya, tema kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dapat dipelajari melalui mata pelajaran sejarah, PPKN, dan bahasa Indonesia. Pengembangan materi pendidikan. Menyusun materi pelajaran yang mengandung nilai-nilai Pancasila secara eksplisit. Contohnya, dalam pelajaran sejarah, materi dapat disusun untuk menunjukkan bagaimana para pahlawan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam perjuangan kemerdekaan.
Menggunakan metode pembelajaran aktif, siswa tidak hanya menerima informasi, tetapi juga terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Misalnya, diskusi kelompok, simulasi, dan proyek kelompok dapat digunakan untuk mendiskusikan dan menerapkan nilai-nilai Pancasila. Implementasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar sebagai dasar filsafat di Indonesia. Yang pertama, dapat dilakukan dengan pendidikan karakter melalui ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler seperti kepanduan organisasi kemahasiswaan dan kegiatan sosial kemasyarakatan memberikan kesempatan bagi siswa untuk mempraktikkan nilai-nilai Pancasila secara langsung. Misalnya, dalam kegiatan kepanduan, siswa belajar tentang disiplin, kerjasama, dan tanggung jawab. Yang kedua, dapat dilakukan dengan teladan guru. Guru sebagai sosok yang paling dekat dengan siswa memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila. Guru harus menjadi contoh yang baik dengan menunjukkan perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila. Yang ketiga, mengajarkan nilai-nilai keagamaan. Pendidikan agama sangat penting dalam membentuk karakter siswa. Mengajarkan nilai-nilai toleransi antar agama dan menghormati keberagaman dapat membantu siswa untuk hidup berdampingan secara harmonis. Yang terakhir, membentuk karakter siswa yang berakhlak mulia. Yang ketiga, lingkungan sekolah yang mendukung demokrasi di sekolah. Menciptakan lingkungan sekolah yang demokratis di mana siswa berpartisipasi dalam pengambilan keputusan seperti kerjasama antar warga sekolah, fasilitas penunjang. Yang keempat, peningkatan kapasitas guru, pelatihan guru, dan pengembangan kurikulum. Baik, kesimpulan Pancasila dan Undang-Undang Dasar sebagai dasar filsafat pendidikan Indonesia adalah sebagai berikut. Pancasila adalah filsafat dan ideologi dasar bangsa serta mewakili pandangan hidup masyarakat Indonesia. Pancasila merupakan bagian integral dari kurikulum Indonesia. Pendidikan yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila akan membantu melahirkan generasi muda yang memiliki kesadaran kebangsaan, etika yang benar, dan semangat kebangsaan. Pancasila adalah sumber segala informasi hukum di Indonesia. Jadi, sarannya, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan fondasi kuat bagi kedaulatan pendidikan di Indonesia. Untuk memaksimalkan peran keduanya dalam meningkatkan kualitas pendidikan ada berbagai cara, yaitu membuat implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum dan pembelajaran. Kedua, meningkatkan peran guru sebagai agen pendidik dan pembangunan karakter. Yang ketiga, memperkuat peran orang tua dan masyarakat dalam mendukung pendidikan. Dan yang terakhir, peningkatan peran media massa dalam membangun kesadaran publik tentang pentingnya pendidikan.